得智慧真明了，五厌业障悉消除，世世常行菩萨道。全体军师弟子，承愿上人，法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问讯礼，问讯。再问讯。三问讯。感恩师兄师姐，大家请坐。感恩上人。Selamat malam Sesung Sece, Bang Sang Hao ya. Tentu sebelumnya感恩 kepada Maria Questlina Sece ya, telah memimpin Gata Pelimpahan Jasa dan salam untuk Master ya. Baik Sesung Sece, sebelum kita lanjutkan acara Sece Story, mari kita berdoa bersama ya. Silakan co-host. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心愿心，开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心念上大诸佛心。大家心口意念，化解恶念结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Silakan semua bersila dan bervegetaris demi kami dulu. Ya, kangen host. Ya, Sesung Sece doa telah selesai. Ya, sebelumnya Sesung Sece malam ini tentu sebelumnya kita kangen ya kepada host malam ini ya, ada Kelly Sece,
ada Sucen Susyong, ada Gracia Wijaya, dan ada Rosna Sece ya. Kak En telah bersama kita pada malam hari ini, dan tentu kepada Sing Hwasyang yang bekerja keras di belakang ya, sehingga malam ini kita dapat mendengarkan riwayat Seci yang bagian 37 ya. Tapi Sesung Seci malam ini saya Tan Suryanto tidak sendiri, saya bersama Cendana Sesyong ya. Mari Cendana Sesyong, kita Ya, boleh malam. sapa dulu. Ya, malam. An. Suryanto, Bang An. 感恩师兄师姐。 Baik, Kak En ya, Cendana Sesyong, Sesyong Seci. Tadi kita sama-sama telah mendengarkan buat Seci yang bagian 37 ya. Nah, tentu Sesyong Seci juga bisa merasakan ya perjuangan para insan Seci ya. Tentu tidak lupa kita sangat kangen kepada Master ya, yang setiap saat menggunakan semua ketenangan, cinta kasih, dan apa yang Master rasakan di dalam kepedihan para penderita ya. Tentu Master sangat honyong-sing ya. Tadi sesi kita juga sama-sama mendengar ya. Banyak kejadian yang membuat Master menggerakkan semua kemampuan dan kebijaksanaannya untuk mengapresiasi semua hal ya. Tentu Sesung Seci bisa merasakan ya, tidak mudah ya untuk melakukan semua hal ini, tapi Master dengan bersungguh hati bisa terlihat ya di dalam setiap tindak tanduknya. Ya. Baik Sesung Seci, saya akan bacakan intisarinya ya, dan malam hari ini bersama Cendana Sesyong. Cendana Sesyong, saya mulai dulu ya. Ya, silakan师兄 Suryanto. 感恩。 Baik, ya. Mari Sesung Seci kita lihat riwayat Seci bagian 37, bencana membangkitkan cinta kasih dan bodhisatwa. Silakan. Intisari Sing Hwasyang, bencana membangkitkan cinta kasih dan bodhisatwa. Sejarah Seci 1999. 15 Maret 1999 peresmian Rumah Sakit Seci Ili. Kemudian tanggal 10 April 1999 Seci membantu pengungsi di Kosovo dengan bekerja sama dengan Knightsbridge International dari Amerika Serikat dan Médecins du Monde dari Prancis. Kemudian 19 Agustus 1999 penyaluran bantuan pasca gempa di Turki. Kantor penghubung Turki, Seci Turki didirikan. Kemudian 21 September 1999 pasca gempa 921 di Taiwan atau sering kita sebut ULI ya. Insan Seci dari berbagai wilayah menyalurkan bantuan. Mari kita lihat poin berikutnya. Silakan host. Poin pertama. Ada suatu hari surat kabar melaporkan Turki sedang mengalami bencana besar. Taiwan di mana? Pada saat itu hatiku sangat tidak enak. Kenapa tidak tahu Taiwan berada di mana? Para insan Seci Taiwan dalam waktu 36 jam setelah gempa terjadi, orang kita telah masuk ke dalam dari 7 negara yang datang. Taiwan yang datang paling awal. Demi Turki, kita memutuskan untuk mulai. Kita semua berada di bawah langit, di atas bumi yang sama. Sebuah bencana yang begitu menyedihkan terjadi di Turki. Kita seharusnya segera pergi ke sana secara proaktif untuk membantu agar orang-orang dapat melihat cinta kasih dari Taiwan. Taiwan tidak punya harta kekayaan, namun kebajikan dan cinta kasih adalah permatanya. Berharap kita dapat lebih banyak memberi manfaat kepada dunia. Berharap bencana akibat ulah manusia di Kosovo dan bencana alam di Turki
dapat menyadarkan semua orang. Berharap agar lebih banyak orang yang berbaik hati datang untuk menciptakan berkah demi dunia. Proyek ini mulai digerakkan pada insan suci di seluruh Taiwan. Jadi Sesong Suci pada waktu itu kejadiannya Turki dulu ya Sesong Suci ya. Ya sebenarnya pertama insan suci sudah berada di Kosovo ya menurut cerita Master tadi ya. Kemudian ada terjadi bencana, staf dari Ceci kemudian diminta Master untuk ke Turki ya. Jadi pada saat itu betul-betul Turki sebenarnya kalau tadi menurut cerita Master ya, saya juga ingin mengetahui Turki itu sebenarnya di mana sih Turki itu ya. Nah ini yang menarik buat kita ya. Sebenarnya saya lihat dari Google ya. Saya lihat itu negara Turki itu terletak di antara dua benua. Sebagian besar wilayahnya berada di Asia Barat Daya atau Anatolia. Dan sebagian kecil lainnya di Eropa Tenggara atau Thrace Timur. Menjadikan negara lintas benua, yaitu benua Asia dan Eropa. Makanya Turki juga dijuluki jembatan antara timur dan barat. Nah itulah Turki ya. Dan ya sebenarnya negara ini memiliki posisi strategis yang unik ya sesungguhnya. Karena membentang di antara semenanjung Anatolia dan berbatasan dengan berbagai laut ya. Seperti Laut Hitam, Laut Egea, dan Laut Mediterania. Nah, di sana juga sesungguhnya bahasa Turkinya itu adalah bahasa resminya ya. Tapi ada bahasa lain lagi yang digunakan di sana, yaitu bahasa Kurdi, atau bahasa Ladino, atau bahasa Armenia, dan bahasa Yunani. Nah, sesungguhnya ini sepintas gambaran untuk Turki ya. Jadi tadi kita dengar ya, bahwa ada yang tanya Turki itu di mana sebenarnya. Nah, itu juga untuk menambah wawasan kita juga ya sesungguhnya. Tapi kejadian di Turki itu membuat satu hal yang menurut Master itu di luar dari Taiwan kita perlu bantu. Tapi apa yang terjadi sesungguhnya? Nah, mari kita lanjutkan ya. Mungkin poin berikutnya akan dibacakan oleh Cendana Sesyong. Silakan Cendana Sesyong. Ya, karena ya kita membantu negara-negara di dunia yang dilanda bencana dunia dengan menyumbangkan hal yang dibutuhkan. Tetapi hal yang terpenting adalah mengimbau orang-orang untuk tetap waspada meskipun dalam keadaan tenang. Apakah bencana alam akan terjadi di Taiwan? Tiada yang tahu. Kita hanya tahu bahwa Taiwan adalah sebuah pulau. Taiwan juga memiliki zona gempa bumi. Bodhisattva semua sebagai tambahan untuk melatih cinta kasih kita. Mari mengajak teman kita dan tetangga kita, komunitas dan masyarakat kita, sehingga setiap orang dapat mengembangkan cinta kasihnya terhadap Taiwan adalah melindungi dengan cinta kasih. Orang yang dapat menolong orang lain adalah terberkahi. Semua orang jadilah orang yang dapat menolong orang lain. Membantu negara yang terkena bencana ya, Sesiong Sece. Jadi hal tersebut menekankan bahwa saat ada bencana alam di negara manapun kita bisa ikut membantu. Ya, bantuan bisa berupa mengenai barang kebutuhan, tenaga, doa, maupun dukungan moral. Tetapi yang lebih penting lagi adalah membangkitkan kesadaran kita ya, bersama bahwa bencana bisa terjadi di mana saja, kapan saja, sehingga kita harus selalu waspada, bahkan saat keadaan tampak tenang saja ya. Jadi Taiwan sebagai wilayah yang rawan gempa, Sesiong Sece.
Tidak ada yang bisa memastikan kapan bencana akan terjadi. Tetapi Taiwan adalah sebagai pulau dengan di zona cincin api ya, Pasifik yang memang rawan gempa. Di samping Jepang ya, Taiwan juga termasuk rawan gempa. Artinya resiko tetap ada, tetapi waktunya tidak bisa diprediksi. Oleh karena itu, yang bisa dilakukan adalah siap siaga dan selalu memperkuat mental, fisik, serta kebersamaan di dalam masyarakat. Jadi ya peran kita ya sebagai relawan, peran bodhisattva dalam kehidupan sehari-hari juga mengingatkan bahwa kita semua bisa juga menjadi bodhisattva, bukan hanya sebagai sosok yang suci, diam, tetapi siapa saja yang berbuat dengan penuh cinta kasih, dengan mengajak teman, tetangga, komunitas, dan masyarakat untuk peduli ya. Kita sedang melatih cinta kasih. Melatih cinta kasih juga berarti menolong sesama saat membutuhkannya, menjaga lingkungan agar aman, damai, sentosa, mengingatkan orang lain untuk selalu waspada, menumbuhkan sikap saling peduli, bukan hanya untuk diri sendiri saja, tetapi untuk semua makhluk hidup. Jadi menolong juga adalah berkah ya. Orang yang bisa menolong orang lain adalah yang terberkahi karena memberi manfaat bagi sesama sekaligus menemukan kebahagiaan, sukacita di dalam dirinya sendiri. Setiap orang tanpa terkecuali bisa menjadi penolong dengan caranya masing-masing. Entah itu melalui doa, pikiran, tenaga, sumbangsi, melalui waktu ya, ataupun bantuan melalui materi. Ya, untuk berikutnya mohon Susiong Suryanto menyambungkannya. Karena Susiong. Ya, baik. Saya tambahkan sedikit di poin 2 sini ya. Susun Sice. Ini di sini dikatakan bahwa Taiwan juga bisa terjadi gempa ya di sana ya. Taiwan juga memiliki zona gempa bumi. Nah, kalau yang saya cek juga di ada satu dekan ITB ya di Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian. Nah, dikatakan sebenarnya Taiwan itu adalah pertemuan antara lempeng Filipina dan bagian lempeng Eurasia, menciptakan tekanan di bagian barat dan timur Taiwan ya, menjadikannya wilayah yang aktif secara tektonik. Taiwan meski wilayahnya berada di pulau yang relatif kecil, ternyata memiliki lebih dari 40 sesar yang aktif. Jadi sehingga gempa dengan kekuatan besar bisa saja terjadi di area tersebut. Jadi sebenarnya Taiwan juga rawan gempa ya sesungguhnya. Tapi kita lihat hari ini, Master, setelah banyak yang mengatakan bahwa kenapa tidak membantu Taiwan saja ya, kenapa harus membantu negara lain ya. Jadi, pertanyaan itu Master mengingatkan sebenarnya apa yang terjadi di Taiwan di Turki itu tidak tertutup kemungkinan juga bisa terjadi. Ya, jadi Master selalu mengingatkan di setiap kondisi tenang kita harus tetap mawas diri ya. Baik, kan ya Cenana Sesiong, kita lanjut lagi ya. Silakan co-host. Poin berikutnya. Ya, co-host silakan. Ya. Baik, kan poin ketiga ya. Sebelum gempa bumi terjadi, saya pernah berkata bahwa dibandingkan dengan populasi Taiwan, karma baik yang kita ciptakan sangatlah sedikit. Saya pernah berkata bahwa kita belum memiliki cukup banyak orang yang bisa bersiteguh dalam berbuat baik. Tidak mendonasikan banyak uang bukan masalah. Tetapi kita harus bersiteguh berbuat baik. Ketika gempa bumi terjadi, ini adalah bencana besar. Tetapi banyak pula bodhisattva yang merasa terpanggil. Mereka muncul dari dalam bumi. Banyak bodhisattva suci yang sekarang adalah bodhisattva yang muncul dari masa itu.
Mereka semua mengabdikan diri mereka untuk bersumbangsi hingga saat ini. Mereka masih begitu tekun dan giat. Nah, apa yang dimaksud di sini Sesong Seche? Kata Master, saya pernah berkata bahwa dibandingkan dengan populasi Taiwan, karma baik yang kita ciptakan sangatlah sedikit. Jadi kenapa Master selalu mengatakan haruslah kita memulai dengan berbuat baik dan benar ya. Kadang-kadang ada yang mengatakan saya tidak berbuat jahat, saya tidak melakukan hal-hal yang jahat terhadap orang lain. Tapi apakah itu cukup? Ini kita diajak untuk merenungkan lebih dalam ya. Ya betul ya Cendana Sesong ya. Jadi sebenarnya kata Master bahwa kita belum memiliki cukup banyak orang yang bisa bersiteguh dan berbuat baik. Nah, kenapa harus dimulai dari sana ya Sesong Seche? Nah, kita juga diajak untuk merenungkan lebih dalam ya, sehingga bodhisatwa yang tadinya Master bilang yang merasa terpanggilnya bisa muncul dari dalam bumi itu maksudnya apa ya Sesong Seche? Mereka muncul dari dalam bumi. Nah, ini kita lihat ya Sesong Seche. Sebenarnya hati semua orang mempunyai sifat yang baik. Tapi bagaimana untuk menggerakkannya supaya terpanggil, inilah yang harus kita renungkan. Ada yang pernah bilang, oh daerah saya tenang kok, tidak pernah ada gempa ya. Tapi begitu terjadi, jangan terlalu cepat untuk mengatakan hal itu. Ini pun sudah pernah diingatkan oleh Master juga, bahwa jangan terlalu cepat untuk mengatakan hal itu. Nah, padahal yang Master sampaikan itu tidak lama berselang ya. Kira-kira gak sampai 1 bulan ya Master mengatakan hal itu. Tapi apa yang terjadi? Nah, ini kita tadi Sesong Seche bisa lihat ya. Di pasar juga dalam saat menggalang dana, banyak hal-hal ini yang membuat orang tuh ada yang sangat ya artinya sangat simpati lah ya. Juga empati dalam kondisi itu tentu mereka perlu banyak dibantu ya. Tapi ada yang tidak begitu juga Sesong Seche. Mereka sama sekali Turki lah, ya Kosovo lah, ataupun dimanapun mereka pun tidak tahu tempatnya. Ya, tapi perkataan tadi itu membuat Master sangat sedih ya. Kalau sampai mereka tahu tempat itu dan bisa ditunjukin dengan tangan, bencana sudah tidak terhindarkan. Ya, begitu ya Cendana Sesong juga ya. Tadi Master ada sampaikan hal itu ya. Jadi sangat sedih. Saya juga mendengarkan itu juga sangat sedih. Ya tentu setiap kondisi, setiap tempat pun berbeda ya. Dan juga tentu mungkin pada saat Sesong Seche pernah berada di kondisi bantuan bencana, ya Sesong Seche bisa merasakan sendiri ya. Pada saat terjun ke lapangan, bagaimana hal ini membuat kita betul-betul ya bisa menyaksikan bahwa neraka itu ada di dalam kehidupan yang nyata ini. Jadi yang apalagi mereka yang para survivor itu mengalami sendiri ya. Jadi ini sangat menyedihkan ya. Dan belum tentu pada saat mereka ada di sana kondisinya bisa tertolong gitu loh. Tentu kalau ada kesempatan saya juga mau cerita ya bahwa kejadian ini juga pernah diceritakan oleh sebagai orang yang luput dari korban bencana itu ya Sesong Seche. Nanti kita teruskan. Baik, An ya kita persilakan Cendana Sesong untuk lanjut ke Ya. poin berikutnya. Ya, kan Sesong Suranto. Ya, kan? Ya, silakan kau. Ya. Harapan dari masyarakat terletak pada pendidikan di dunia, harapan orang tua dalam keluarga terletak pada anak-anak, keberhasilan anak-anak
terletak pada pendidikan. Kita bersumbangsi dengan cinta kasih yang paling tulus. Sudah lebih dari 10 tahun. Suatu kali saya pergi ke Tongsi. Dari jauh sudah kelihatan. Itu adalah sekolah yang kita bangun. Beberapa relawan komite konstruksi kita berkata, "Master, kita menggunakan batangan baja jenis ini. Menggunakan cara SRC, Steel Reinforced Concrete." Dia mengatakan bahwa bahkan ada gedung 30 lantai saja tidak menggunakan yang seperti ini. Saya mengatakan, sekolah tidak boleh runtuh, rumah sakit juga tidak boleh roboh. Dua bangunan ini adalah jika sampai terjadi bencana. Saat itulah bangunan ini bisa difungsikan kegunaannya, maka harus sangat aman. Jadi inilah sekolah yang kita bangun. Harapan masyarakat dan keluarga bergantung pada pendidikan anak-anak. Keberhasilan anak sangat dipengaruhi kualitas fasilitas pendidikan. Memberi atau berkontribusi dengan cinta kasih Sesiong Sije berarti membangun bukan sekedar bangunan, tetapi tempat yang aman, yang bisa tahan bencana dan juga berfungsi pada saat darurat. Karena itu tim relawan memilih metode konstruksi yang sangat kuat ya, istilahnya SRC gitu. Jadi fungsinya itu bukan untuk pamer, melainkan supaya sekolah dan rumah sakit tidak roboh ketika bencana itu datang, sehingga bisa menyelamatkan nyawa dan menjadi tempat penyangga dan sebagai penolong. Ya, SRC singkatan dari Steel Reinforced Concrete atau struktur komposit baja beton. Ya, jadi secara praktisnya itu misalnya ada elemen baja profil H atau tabung baja ya yang bekerja bersama beton. Jadi baja itu memberi kekuatan tarik, betonnya itu memberi kekuatan tekanan dan proteksi terhadap baja ya. Jadi keunggulan SRC itu secara umum adalah kekuatan struktural ya, lebih besar perukuran kolom atau elemennya dibanding beton polos Sesiong Sije. Daya lentur dan keuletannya lebih baik dan penting sekali untuk menghadapi gempa ya, sehingga struktur cenderung membengkok bukan secara runtuh tiba-tiba. Ya, perlindungan terhadap api juga lebih baik ya terhadap baja dilapisi beton. Ya, banyak dipakai pada gedung tinggi-tinggi dan fasilitas kritis karena kapasitasnya dan perilaku seismetiknya lebih baik gitu. Ya, jadi fungsi daruratnya itu diperuntukkan untuk sekolah ya dan rumah sakit, bukan hanya tempat sehari-hari. Pada saat bencana, mereka sering menjadi tempat sebagai pengungsian, trias medis ya, pusat distribusi bantuan juga. Jadi bangunan runtuh, fungsi itu jadi hilang ya. Jadi keselamatannya untuk jangka panjang adalah investasi sedikit lebih besar di awal. Ya, tetapi untuk mengurangi resiko korban dan biaya perbaikan yang besar ya, di kemudian hari. Jadi ya perhitungan struktur dan pemenuhan kode seismetiknya itu desainnya agar bangunan punya perilaku namanya daktil atau membengkok tapi bukan patah Sesiong Sije. Jadi kualitas material sama workmanship-nya itu beton dengan mutu yang cukup ya, baja sesuai spek. Jadi pengecorannya juga rapi, pengawasannya sangat ketat itu. Ya, jadi bangunannya terus diawasi ya agar tetap aman selama bertahun-tahun. Jadi para master dan para relawan di sini apabila bangunan akan menyelamatkan orang pada saat bencana, maka kualitas dan metode konstruksinya itu tidak boleh dikompromikan. Relawan komite konstruksinya juga bertindak sebagai pelaksana teknis dan pengawas di lapangan. Ya, keputusan mereka material tertentu sampai detail sambungannya adalah wujud tanggung jawab ya penuh ya terhadap pengguna, anak, pasien, dan komunitas.
dimensi kemanusiaannya juga membangun dengan cinta kasih. Jadi tindakan teknis ini memilih SRC, detail yang rapat, pengawasan ketat ya, adalah manifestasi praktis dan dari cinta kasih itu sendiri. Melindungi dengan cinta dengan bentuk yang konkret ya. Ya, cảm ơn sư兄Suryanto. Ya, kan ya Seseng Cendana ya. Di sini Seseng Sece. Sebenarnya Master tadi mengatakan bahwa sekolah tidak boleh runtuh, ya, rumah sakit juga tidak boleh roboh. Tapi kembali lagi Seseng Sece, mungkin Seseng Sece yang pernah ke Ceci Center ya, yang pernah training atau pernah ke lantai basementnya ya, atau tempat mungkin kantin relawan atau tempat kita kalau makan untuk training biasanya di bawah ya. Nah, sebenarnya Ceci Center ini dirancang sebagai pusat bantuan bencana juga. Ya, gedungnya mampu menahan gempa sampai 8,5 skala Richter. Jadi juga di basement itu terdapat gudang penyimpanan bantuan logistik ya dan sarana dapur umum. Nah, untuk memasak bagi keperluan korban bencana dengan kapasitas 3.000 orang per hari. Ya, Seseng Sece. Ini gambarannya seperti yang pernah saya dengar ya. Dan ini sudah dipersiapkan ya Seseng Sece. Kalaupun ada hal-hal yang tidak diinginkan terjadi, Seci Center sudah siap untuk menampung ya, sebagai dapur umum ataupun tempat penyaluran logistik. Ya, tentu yang tadi kita bilang menggunakan batangan baja jetnya ini, saya rasa kita di Indonesia juga tentu sudah diperhitungkan ya dengan dengan batang besi yang ulir itu yang biasa ada yang ulir yang kelihatannya bukan polos begitu saja ya. Susun Sece kita bisa lihat ya, tentu sudah diperhitungkan ya, karena hal ini sudah diperhitungkan sampai kalaupun ada kondisi yang tidak diinginkan pun sudah siap ya, jadi tidak akan mengalami gangguan hal yang sudah diperhitungkan. Baik, kita lanjut lagi ya, Seseng Cendana. Silakan Pak Host, poin berikutnya. Ya, poin kelima ya. Sekolah yang dibangun sejak gempa 921 di tahun 1999, itu pendidikan sudah dilakukan beberapa tahun. Konsep pemikiran orang lama-lama sudah berbeda. Saya berharap konsep pemikiran misi pendidikan harus kembali menghormati guru dan menjunjung ajaran. Hanya dengan demikian, anak-anak dapat diajari dengan baik. Kalau tidak membangun sekolah, hanyalah hardware. Untuk membangun suatu bangunan yang kokoh tidaklah sulit. Untuk mengajari anak tentang pemahaman dan konsep pemikiran benar, ini barulah benar-benar filosofi pendidikan. Sehingga kita membantu sekolah-sekolah untuk menuliskan sejarah sekolah. Tiap sekolah hendaknya memiliki buku sejarah sekolahnya sendiri. Jadi Seseng Sece juga memang ditekankan adalah pendidikan untuk anak-anak. Jadi bukan bangunannya saja. Kalau bangunnya kokoh tapi software-nya di dalamnya tidak siap, itu juga tidak akan lengkap ya Seseng Sece. Nah, di sini kita sering dengar ya, untuk mendidik seorang menjadi anak yang baik, tentu harus mulai dari kecil ya. Jadi di sini sebenarnya kita sering dengar ya, ada budi pekerti anak-anak di ya. Di dalam juga ada syair San Cicing ya, tidak kata klasik
atau disebut. Jadi di dalam San Tzu Ching ini, Sesung Seje mungkin bisa searching di apa, Google juga mungkin ada ya. Itu berisikan ajaran dasar tentang hakikat manusia, pentingnya pendidikan ya, serta nilai-nilai moral dan etika tentunya ya, dengan menekankan bahwa watak dasar manusia adalah baik dan perlu dibimbing melalui pendidikan untuk menjaga dan mengembangkan menjadi kebajikan. Jadi kita sering dengar ya, biasa master sering menggunakan pemahaman Konfusius ya, Konghucu ya. Nah ini juga di dalam ini kita bisa lihat ya, Konghucu juga sering ada bilang ya, Rincecu Sing Pensang ya. Jadi manusia pada mulanya memiliki watak sejati baik. Sing Xiang Cing, Si Xiang Yen ya. Sifat ini saling mendekatkan, sedangkan kebiasaan menjauhkan. Jadi artinya menunjukkan bahwa lingkungan dan kebiasaan dapat mempengaruhi perkembangan sifat baik seseorang. Dan kemudian Po Bu Xiao, Sing Nai Qian, bila tidak dididik dengan baik, watak sejati dapat merusak, ya, dapat rusak ya. Sehingga pendidikan sangat penting untuk menjaga dan memperbaiki sifat baik. Nah, sesungguhnya kalau kita lihat sejarah Tiongkok kuno, dulu mungkin ada sesungguhnya pernah mendengar Mence atau Mencius ya. Itu catatan sejarah dia tidak banyak. Tapi Mence ini pada saat kecil ibunya pernah memindahkan dia 3 kali. Ya, maksudnya pindah tempat 3 kali. Kenapa? Karena ibunya sangat bijaksana melihat perkembangan anaknya dalam satu kondisinya hubungannya tidak baik, dia akan pindahkan. Jadi 3 kali pindah, pertama dari mana Sesungguhnya? Yang pertama, mereka tinggal dekat kuburan Mence, dia sejak kecil sudah kehilangan bapaknya. Jadi untuk supaya menghormati orang tuanya, ibunya malam pindah ke tempat dekat kuburan ya, kuburan orang tua dia ya. Tapi hal itu tidak membuat perkembangan anaknya menjadi lebih baik ya. Malah banyak meniru orang-orang yang dalam kesedihan menangis, anaknya jadi ikut-ikut meniru kondisi itu ya. Nah, jadi itu tidak baik. Dan kemudian yang kedua dipindahkan ke pasar ya. Nah, pasar juga kondisi di sana tentu sebagai pedagang tentu mereka dalam kondisi ada yang tidak jujur ya dalam berdagang ya. Nah, itu juga tidak membawa hal yang baik untuk Mence. Jadi sebagai anak tentu dia bisa melihat kondisi itu, lama-lama dia akan meniru hal yang tidak baik. Jadi melihat hal itu ibunya kemudian pindahkanlah dia ke sekolah, dekat sekolah. Nah, di sanalah Mence baru bisa menjadi orang berguna di kemudian hari. Nah, ini ada tiga kondisi yang membuat ibunya harus memindahkan anaknya demi anaknya. Tapi Mence kan Mencius menjadi orang yang mencetak sejarah Tiongkok juga ya sesungguhnya. Nah, itulah yang baik, kita lanjutkan lagi poin berikutnya. Silakan, host. Silakan, Cendana Sesiong. Ya, karena Sesiong Suryanto. Pada tahun 1999 terjadi gempa 921. Kita mulai menyalurkan bantuan bencana di Taiwan. Ada relawan Tzu yang bertanya pada saya, Taiwan sendiri tengah dilanda bencana sebesar ini. Apakah kita akan terus menyalurkan bantuan ke Turki? Saya berkata, tentu saja. Bencana di Turki belum berlalu, meski kini Taiwan juga dilanda bencana. Jadi, berhubung kita telah memutuskan untuk membantu Turki, kita akan tetap mengikuti rencana semula. Saat itu, United Daily News memuat sebuah kalimat yang berbunyi, kalau Turki dilanda bencana besar, di manakah Taiwan? Saat membacanya, saya berkata,
Di manakah penulis artikel ini? Kemudian saya tahu bahwa dia berada di Turki, yaitu Bapak Faisal Hu. Kita menghubungi Bapak Hu dan berkata padanya bahwa Taiwan sudah ada di sini. Mereka suami istri menyumbangkan banyak tenaga. Kita mendirikan rumah cinta kasih untuk mereka, yaitu sebidang tanah yang sangat luas. Mereka membangun 100-200 rumah cinta kasih. Sekarang pemerintah setempat menggunakan rumah cinta kasih ini sebagai poros di sekelilingnya. Mereka membangun gedung tinggi. Kehidupan manusia begitu singkat, lahir, tua, sakit, meninggal. Hukum alam adalah demikian. Pada suatu hari juga akan lenyap. Akan tetapi dalam jiwa kehidupan kita, apakah ada sebuah benih pohon yang sangat baik dan indah ini? Ini harus benar-benar dari ladang batin kita yang dalam dapat menyebarkannya, menanam benih sebab seperti ini. Harus dilakukan. Hal yang benar, lakukan saja. Jadi, ya sesuai. Kalau kita melihat hukum alam ini ada lahir, tua, sakit, meninggal ya. Ketika kita melihat pohon ya di jalan kan ada daunnya. Jadi bukan hanya daun yang kuning saja ya, yang sudah tua yang jatuh ke lantai. Tetapi ketika kita perhatikan, bahkan daun yang hijau atau hijau sekalipun, sangat hijau juga bisa jatuh. Hal ini mengingatkan apa? Bahwa bukan hanya tua saja yang akan meninggal, tetapi orang yang muda ataupun anak kecil bisa meninggal kapan saja. Itulah ya, hukum alam itu mengajarkan kita kebenaran yang ada. Jadi ya damai itu tidak jauh ya dari kita sesungguhnya. Jadi balik lagi ya, pada tahun 99 terjadi 2 bencana besar ya. Ya dalam rentang waktu yang berdekatan. Ya gempa besar di Turki pada pertengahan Agustus 99, lalu gempa 21 September 99 yang dikenal sebagai 921 yang meluluh lantakkan bagian tengah Taiwan. Jadi organisasi kemanusiaan seperti CICI sudah berkomitmen menolong korban di Turki sebelum gempa 921 itu terjadi di Taiwan. Ketika gempa bencana menimpa negeri sendiri, muncul pertanyaan dari relawan. Apakah kita masih harus terus menyalurkan bantuan ke Turki? Ini juga dilema ya, praktis dan etis yang bisa kita ceritakan. Jadi imparsialitas dan berkesinambungan ini merupakan bantuan kemanusiaan yang sudah dijanjikan kepada korban di negara lain, tidak serta-merta dihentikan hanya karena ada kebutuhan baru di negara sendiri. Menjaga janji berarti menghormati martabat para korban yang sudah menunggu pertolongan. Jadi pesan moral ini juga adalah menolong orang lain tanpa memandang batas negara ya, adalah ekspresi cinta kasih yang universal. Kita membantu Turki karena mereka butuh. Ya bahkan ketika kita sendiri juga sedang terluka ya. Jadi judul atau kalimat di surat kabar ini ketika Turki dilanda, di manakah Taiwan mengisyaratkan pertanyaan tentang prioritas nasional atau identitas kita ya. Jadi respon kita itu menanyakan di mana penulis berada, lalu mengetahui beliau berada di Turki, menegaskan realita ya. Taiwan ini tidak absen. Warga dan relawannya hadir di lapangan. Sikap ini menyorot pada 2 hal. Kritik publik seringkali lahir dari sudut pandang yang belum melihat kerja lapangan. Yang kedua adalah tindakan nyata atau relawan yang turun. Ya. Pembangunan rumah cinta kasih lebih kuat daripada sekedar retorika. Jadi dampak nyata ini bisa kelihatan ya, dari pemerintah setempat kemudian membangun
gedung-gedung di sekitar lokasi ya. Artinya rumah-rumah yang dibangun menjadi poros pemulihan komunitas. Ini menunjukkan bahwa pendekatan yang memberi ruang bagi regenerasi sosial dan ekonomi, bukan sekedar tenda-tenda sementara ya, seperti yang kita lihat. Jadi makna spiritual dan filosofi dari kisah itu membuktikan bahwa hidup manusia ini begitu singkat, tetapi dalam jiwa benih pohon yang sangat baik adalah inti ajaran. Kehidupan fisik kita ini hanya bersifat sementara, tetapi tindakan kebaikan menanam benih yang tumbuh di ladang batin orang lain dan komunitas adalah benih yang memberi buah kebaikan secara berkesinambungan, Sesiong Seje. Seperti yang kita lakukan, tindakan membangun rumah, memberi pertolongan, menanam nilai-nilai kemanusiaan adalah bentuk dari menabur. Hasilnya mungkin tidak bisa terlihat langsung ya, tetapi akan berbuah di masa depan. Jadi pelajaran praktis yang bisa diambil untuk relawan atau organisasi lain adalah menjaga komitmen. Bila kita sudah berjanji menolong, maka kita harus susun rencana agar janji tersebut bisa terpenuhi ya, meski tiba-tiba muncul lagi krisis baru. Jadi ketika bencana menimpa, cinta kasih itu tidak mengenal batas negara, Sesiong Seje. Menolong negara lain, sementara negara sendiri terluka bukan sebuah kontradiksi, melainkan manifestasi sebuah tindakan nyata ya, dari etika berkemanusiaan. Tindakan membangun rumah cinta kasih adalah bukti bahwa kasih ini bisa berubah menjadi struktur yang bisa menyelamatkan dan memulihkan, baik itu fisik maupun batin manusia. Menabur benih baik di ladang batin juga menghasilkan buah yang melampaui umur manusia itu sendiri. Ya, 感恩的师兄师姐，感恩师兄苏良道。 Kan ya, Cendana Sesiong ya. Nah, Sesiong Seje ini kita juga yang terakhir Master mengatakan apakah ada sebuah benih pohon yang sangat baik dan indah ini. Nah, tentu bahwa hukum alam ini demikian ya. Tetap pada waktunya hukum alam ini bisa terjadi, dia akan suatu hari juga akan lenyap ya, seperti itu ya. Tapi jiwa kehidupan kita ini bagaimana gitu loh. Apakah kita bisa seperti sebuah benih pohon yang sangat baik dan indah itu. Ini menjadi catatan buat kita sendiri ya. Bagaimana ladang batin kita dapat menyebarkan ya, menanam benih sebab seperti itu. Nah, tentu Sesiong Seje tadi banyak kisah yang mengharukan ya. Ya, Sesiong Seje ya. Kita lihat itu My Icing, Song Icing ya, membeli hati cinta kasih dan menghadiahkan cinta kasih. Ini penjual semangka itu begitu semangat ya. Saya lihat itu begitu dia lihat tidak ada yang kayaknya menggubris ya tentang penggalangan dana ini ya, tapi dia sangat berinisiatif untuk menggalang, membantu menggalang juga ya. Jadi dengan pakai mikrofon dia mengatakan bahwa jika Anda menyumbangkan 100 NT, dia akan menghadiahkan sebuah semangka. Nah, 100 NT kalau dikalikan ke rupiah kira-kira berapa ya sekarang? Tentu perbandingan dengan dia harus menghadiahkan sebuah semangka, itu juga sangat luar biasa ya, sangat kantong ya. Apalagi ada seorang bibi ya, penjual sayur ya, dia rela kalau Anda bisa bersumbangsi kepada orang-orang yang lewat itu, dia akan memberikan seikat sayur ya. Itu juga luar biasa ya sesungguhnya ya. Bagaimana hati ini tersentuh melihat kondisi ini. Tentu tidak mudah ya. Bagaimana tadi ceritanya juga ada seorang yang cacat ya,
mau memberikan bantuan juga ya. Sepertinya hati mereka tuh betul-betul tergerak ya. Nah, bagaimana juga kita lihat relawan ya sesungguhnya yang rumahnya terkondisi itu ya. Apa yang dia bawa sesungguhnya? Dia malah membawa keluar seragam cuci mereka walaupun rumahnya sudah terkondisi itu ya. Dia mengatakan apapun tidak penting ya. Mau memberikan bantuan bencana pada saat ini yang paling penting dan saling memperduli antar sesama. Kalau lihat kata-kata itu membuat hati ini sangat terasa bahwa betul-betul ada bodhisattva yang Chongti Yongsu ya. Hati mereka tuh betul-betul dalam kondisi yang terpanggil sehingga betul-betul katanya bodhisattva itu muncul dari dalam bumi. Nah, Susun Suci ini sebenarnya muncul dalam bumi apa betul-betul fisiknya muncul dari dalam bumi? Sebenarnya hati mereka ya, hati mereka, batin mereka terpanggil untuk melakukan dan juga kata Master sampai sekarang mereka masih berada di Ceci ya. Nah, inilah ya seorang bodhisattva sejati itu bisa kita lihat. Mereka tidak kemana-mana ya, apalagi dalam bersumbangsi mereka tidak segan-segan untuk bahkan bukan bersedih rumahnya sudah hancur begini atau terkondisi, tapi malah mereka terpanggil untuk menolong sesamanya yang membutuhkan. Ya, ini luar biasa ya sesungguhnya. Baik, Cendana Sesiong Secie, ini 6 poin telah kita lalui. Apakah masih ada? Co-host, silakan. Oh, kan ya. Baik, Sesung Suci 6 poin telah berlalu. Sesung Cendana kita buka sharing saja ya. Mungkin Sesung Suci juga di dalam berkegiatan ataupun menjadi relawan ataupun sebelum menjadi relawan pernah bertemu ya atau membantu hal-hal di lapangan yang membuat ada sesuatu perasaan atau kondisi yang bisa diceritakan ke kita sehingga kita bisa berbagi cerita di sini ya. Tentu hal-hal yang baik kata Master lakukan saja ya. Baik, kan ya Sesung Suci semua ya, Jenana Sesiong. Mungkin ada yang mau berbagi kisah ataupun tadi setelah mendengarkan riwayat suci yang ke-37 ini ada kesan tersendiri. Mari kita berbagi ya sesungguhnya. Apa inginnya? Ini Cikarang. Herti Seci ya. Ya, Baik, silakan. ya, Wan An, Sư Xiong Sư An, dạ, cảm ơn xong rồi khai Seci. sử ya. Cảm ơn Sư Xiong Suryanto, Sư Xiong Cendana ya kesempatannya. Ya, silakan. Saya dengar ceramah Master itu sangat terharu ya. Terus relawan-relawan di Taiwan itu semua sangat luar biasa ya. Misalnya saya bayangin itu ketika kita misalnya kayak kemarin di Aceh, di di Palu ya. Waktu itu terjadi gempa kan kita juga sempat ya menggalang dana gitu dengan membawa kotak gitu, kotak dana. Nah, kalau kejadian seperti tadi itu kita diludahin, terus papan kita dipukul, itu nggak tahu ya kita gimana ya gitu. Maksudnya di sana itu mungkin dengar banyak ceramah Master. Jadi batin mereka itu lebih punya ketahanan ya, lebih punya ketahanan. Kalau kita mungkin nggak tahu ya kalau kejadian seperti itu ya, tapi saya sekarang sih karena kita di Hesi Pusat itu saya juga ikut ambil bagian ya di Singhasiang gitu. Jadi banyak dengar ceramah Master ya, kayaknya agak lumayan lah ya. Jadi ketika kita menghadapi sesama relawan pun kita bisa juga ada selek juga ya. Jadi ya itu Beda anggap pendapat lah ya maksudnya ya ya. betul Mungkin ada beda selek pendapat. mungkin berbeda pendapat gitu. Nah, jadi itu kita anggap pelatihan ya. Saya juga sering dengar sharing gitu. Ketika kita dalam pelatihan diri itu langsung kayak eh, karma buruk berbuah gitu. Jadi kayak ada yang menagih nih. Jadi kita tuh bawa dari kehidupan lalu itu mungkin kan karena ada karma baik dan karma buruk ya. Jadi
mungkin udah ada yang datang lagi nih, karma buruk kita berdua nih gitu loh. Jadi kita harus bisa menerima apa enggak. Jadi harus membayar gitu, kata Master, bayarnya cepat biar cepat selesai ya. Kalau bayarnya nyicil nanti kena bunga gitu. Itu aja sih sharing saya, Kanan, Susiong Ya, Supriyanto, Susiong Sendana. ya, betul ya, Suti Heti ya. Ya, sebenarnya Master telah menyinggung ya tadi ya bahwa karma perbuatan baik kita tuh dibandingkan populitasnya ya masih kurang ya. Sebenarnya kembali lagi ya Susun Seci ya, atau mungkin sama Susun Sendana ya. Kita kita sebenarnya kenapa Master selalu mengingatkan kita untuk berbuat baik. Kalau tabungan kita cukup banyak, ya mungkin kalau misalnya tabungan kita cukup banyak, tentu akan muncul hal-hal yang bisa meringankan penderitaan kita ya. Ya contohnya kalau karma-karma kita baik itu apa yang kita lakukan itu, walaupun suatu hari kita bisa ketemu hal-hal yang tidak yang kita inginkan, ya tadi kata Suci Heti ya kita udah bayar ya. Tapi kita bayar dengan rasa bisa terima dan tidak membebani, misalnya dalam kondisi hal itu terjadi ke kita, terus kita berpikiran ntar saya balas loh. Kan nggak begitu lagi ya. Mungkin dalam pikiran kita, ya kalau memang utang itu yang saya harus bayar, saya telah membayar satu karma perbuatan saya masa lalu, sehingga saya lebih tenang ya. Jadi ini tidak berbunga lagi seperti contohnya itu. Saya setuju ya. Tapi pemahaman setiap orang kadang-kadang mungkin, maaf kata, kadang-kadang belum sampai kepikiran ke sana, sehingga masih menyimpan hal-hal yang artinya kalau di dalam ajaran Master tentu tidak ada sesuatu yang kebetulan ya Susun Seci. Segala sesuatu pasti ada sebab musabab yang terjadi sehingga kita harus berhadapan ini. Kenapa bukan dia? Kenapa harus saya? Pernahkah kita berpikir hal itu? Kenapa hal ini harus terjadi di saya? Kenapa bukan si A, si B yang kena? Nah, ini pertanyaan harus kita renungkan kembali ya. Jadi banyak hal saya juga merasakan sendiri ya Suci ya. Setelah makin lama mendengarkan Simfasiang, saya merasa makin lama kita makin bisa menerima keadaan. Karena toh ya dari karma-karma perbuatan kita, gak ada yang semata-mata itu adalah datangnya tanpa ada sebab. Tentu ada hal-hal yang di luar daripada yang kita ketahui, tapi kita ada satu pedoman buat kita ya. Kenapa ada utak kose? Ya, dalam 10 kelahiran dia baik-baik saja. Tapi kenapa dia harus mengalami hal itu? Ya, tersandung oleh oleh sebuah kursi pemberian raja kepada dia. Nah, inilah waktunya. Kesombongannya terjadi, dia harus membayar hal itu. Nah, karma-karma buruknya bisa muncul pada saat kondisi itu bisa terjadi. Jadi ini juga suatu pelajaran buat kita ya Susun Seci. Saya rasa mungkin Susun Seci yang lain punya pengalaman hal apa, boleh kita sharingkan di sini ya. Nah ini Susun Sendana ini ada yang reste ini siapa ini? Oh, Sidik Sesyong. Ya, silakan Sidik Sesyong, Wan An. An Sesyong, izin ya sharing. Ya. Jadi ada satu hal yang saya rasakan ya dalam beberapa Susiong Sidi ya? Ya, Sesyong Sidik, betul. Ya, silakan Sesyong. Ada beberapa hal yang saya rasakan ya dalam berkegiatan di Ceci setelah beberapa tahun mengikuti. Memang saya hanya baru beberapa tahun mengikuti sebagai relawan Ceci ya. Jadi kalau dulunya sebagai hanya pemerhati, soalnya peserta kegiatan kita berada di luar gedung Ceci ya. Jadi kita lihatnya sesuatu yang indah ya, yang megah ya, yang santun ya.
dan sebagainya. Begitu kita masuk ke dalam, kita baru belajar dalam prosesnya ya. Jadi itu wajar ya, saya kira ya. Karena ya bagaimanapun pada saat pemandangan itu tidak sesuai dengan kenyataan seperti yang kita lihat, kadang-kadang timbul yang namanya kekhawatiran. Saya di posisi yang sudah benar belum gitu loh. Nah, di sisi lain gitu kita juga mesti menyadari gitu, Master memang mengajarkan semua orang bagaimana untuk berbuat kebajikan gitu loh. Berbuat welas asih, berbuat secara bijaksana gitu loh. Tapi tingkat kesadaran dan pengertian tiap orang kan pasti beda-beda ya levelnya ya. Betul. Jadi itu yang kadang-kadang menimbulkan yang namanya ketidaksetaraan dalam kebijaksanaan maupun welas asih gitu loh. Apalagi kadang-kadang kita bicara tentang, mohon maaf, latar belakang pendidikan yang berbeda juga dari sesama relawan ceci juga banyak gitu loh. Ada orang yang memang tidak fasih berbahasa yang sopan dan santun. Karena menurut mereka, mereka hidup dalam kebiasaan berbahasa apa adanya. Ya, seperti itu. Dan menurut mereka itu udah stylenya mereka. Jadi kadang-kadang alasan yang paling sering digunakan juga gitu sebagai pembenaran dirinya adalah ya itu kan karena perbedaan seperti itu. Jadi kalau kadang-kadang mereka menggunakan kalimat-kalimat yang istilahnya mungkin tidak nyaman untuk orang lainnya, itu sebagai jadi pembenaran gitu loh. Saya nggak bermaksud seperti itu kok gitu kan. Cuman saya merasa gini gitu loh, sesama relawan kita tetap harus mengingatkan gitu loh, walaupun kita tahu gitu loh, di Ceci itu ada satu mantra yang sangat ajaib sekali gitu loh. Semua relawan diminta untuk tidak, istilahnya, mengkritik satu dengan yang lainnya gitu loh. Itu mantra yang sangat ajaib sekali ya menurut saya ya gitu ya. Tapi itu kadang-kadang kalau kita semuanya diam dan tidak mau mengkritik satu dengan yang lainnya gitu ya, tentu aja secara terbuka atau umum gitu. Nah, itu yang kadang-kadang bisa menimbulkan masalah juga ya. Gitu loh. Jadi tidak semua orang yang namanya punya kesadaran yang selevel gitu loh. Jadi kalau memang ada sesuatu yang mesti disampaikan pada orang tersebut secara pribadi maupun secara umum, ya termasuk kita ya dalam hal ini ya, kita nerima kritik yang ada pun gitu. Terima, renungkan, koreksi, jalankan. Karena saya kira apapun yang disampaikan orang lain itu pasti ada proses yang ada. Nggak ada orang yang namanya tanpa sadar marah-marah pada kita, ataupun tidak ada orang yang tanpa sesuatu sebab dan musabab mengkritik kita gitu loh. Apalagi kalau kita bisa menerima sisi-sisi positif yang ada gitu dalam melakukan sesuatu hal, pasti akan berkembang. Sebagai contohnya tadi gitu di kejadian di saat Ceci lagi nolong Turki gitu, tiba-tiba di Ceci Taiwan lagi menghadapi masalah. Kalau ada orang yang bertanya kepada master ataupun mengatakan kita lagi punya di Taiwan itu gitu, cuman coba bayangkan gitu, karena itu mungkin di depan master atau bagaimana penyampaian pasti ada perdebatan di situ gitu loh. Hanya mungkin karena kita nerimanya itu sebagai suatu kesimpulan, kejadian nyatanya di lapangan mungkin kita nggak sadar aja gitu loh. Mungkin saat itu lebih seru lagi gitu. Kita nolong dalam aja udah susah loh gitu loh. Gimana mau nolong yang luar? Tapi master punya kebijaksanaan untuk menguraikan semuanya gitu loh. Itu bentuk dari komitmen. Jadi kalau kita udah sadar kita punya komitmen, kalau kita tidak nyaman di dalam organisasi Ceci ini sendiri dalam berbuat kebajikan, kita bukan meninggalkan Ceci justru. Kita harus tetap stay di dalam sana untuk ikut terus memperhatikan gitu. Untuk ikut terus memperbaiki. Jadi sebagai relawan kalau misalnya kita ngadapin kendala, gesekan dan sebagainya bukan lari. Tapi justru harus punya komitmen untuk tetap stay di situ. Kalau udah Itu anget sih tuang ke bak aja deh, banyak itu. Jadi itu sharing dari saya ya session Ceci ya. Jadi mudah-mudahan gitu mungkin di pengalaman di lapangan gitu kalau ada relawan lain juga gitu ngalamin hal-hal yang berbeda juga ataupun sama gitu bisa sharing juga kadang. Baik ya, baik Kak En ya, sedikit sistemnya. Gimana menurut Cendana Sisyong? Ya, Apa yang sangat luar dirasakan juga? ya, sangat luar biasa ya pemaparan Sesiong Sidik. Iya betul. Jadi ketika terjadi bencana,
Ya kita bukannya lari ya, tapi berusaha menghadapi. Tetapi gimana ya caranya ya? Pada saat kita berusaha menghadapi, tapi di dalam batin ada rasa kekhawatiran, ketakutan itu gimana ya, Sisyong? Mungkin seperti Sidik yang bilang ya, kalau kita di Ceci, kita kerja di Cecik itu ya, kita lakukan ini. Sebenarnya di Ceci itu apa yang kita lakukan itu adalah suatu bagian dari pelatihan diri ya. Jadi apapun yang kita hadapin, tentu kita juga ada masa lalu dengan satu sama lain yang kita tidak pernah tahu ya. Dan juga dulu saya pernah dengar ya, ada yang bilang pertama kita dengar Ceci, kita bagaikan kansan sesan ya, melihat gunung bagaikan gunung ya. Tapi setelah masuk ke dalam Ceci, kita berkegiatan kansan pusesan, kansui pusesui. Jadi ini kenapa ya? Kalau sudah lihat dekat, apa yang kita lihat? Bukan keindahannya lagi. Mungkin kalau kita lihat pohon itu cuma lihat batangnya, akarnya, ini tidak ada keindahan yang seperti kita lihat dari jauh ya. Tapi akhirnya setelah berkegiatan di Ceci dan kemudian sudah paham, kita tetap harus mengatakan kan san sesan kan sui sesu. Jadi inilah yang membuat kita betul-betul boleh beda pandangan ya. Kalau pandangan itu adalah membuat kita maju. Tapi apakah pandangan kita sudah kita yakin itu betul-betul adalah sesuai dengan setiap kondisi? Saya rasa setiap kondisi juga kadang-kadang si A dengan kondisi ini dia terapkan cara ini benar. Kemudian si B menerapkan cara ini pada kondisi yang lain, dia juga benar ya. Ini juga pernah diceritakan oleh Sehau Sesyong. Pada saat dia sedang mencuci suatu tempat masak ya, kayak panci atau apa ya. Satu suhu datang, lo cara cucinya harus begini. Terus kemudian datang suhu yang kedua, lo cucinya harus begini. Waduh. Kemudian datang ketiga lagi diajarin hal-hal yang berbeda pula. Jadi dalam pikiran dia, yang mana yang benar? Bagaimana pendapat Sesyong Suci? Akhirnya Sehau Sesyong bilang begini, sebenarnya saya telah mendapat beberapa metode. Suhu ini benar nggak? Suhu ini benar nggak? Semua benar. Tapi semua ada pengalaman dia. Mungkin pada saat kondisi ini saya berhadapan dengan kondisi ini, saya bisa pakai cara ini. Kemudian kondisi lain saya bisa pakai cara ini. Dan kemudian bisa pakai cara ini. Bukankah saya telah mendapat 3 cara yang berbeda? Sehingga saya lebih kaya akan ilmu pemahaman itu. Setuju gak Sesyong Suci? Apakah kita hanya pembenaran satu, sedangkan maaf kata ya, kadang-kadang kita bilang setiap daerah ada kearifan lokal kata orang. Ya, zaman Sang Buddha juga sama. Sang Buddha juga kan pakai metode terampil untuk menerapkannya. Ya, tidak semata-mata harus jalani mulai dari sini. Mungkin bisa harus ada berbelok sedikit, kemudian lurus, kemudian ini lagi ya. Jadi ini betul-betul kita harus pahami. Tidak semua orang yang seperti akarnya sama, ya. Ada yang mungkin ya kita bilang ada tunken, ya, ada ini beda banyak Sesyong Suci. Jadi kita harus pahamin bersama ya. Saya rasa ini sangat baik untuk kita jadikan pembelajaran ya. Jadi tidak semata-mata kita selalu benar. Kenapa orang lain selalu salah? Kenapa bukan kita yang merasa kita masih kurang pemahaman sehingga kita bisa belajar banyak. Nah, begitulah Sesyong Suci yang saya pahamin. Dan kemudian kita harus banyak introspeksi diri ya. Seperti Mas Teh bilang, Wen Sesiu Ci Ting Hui, itu kita pakai aja. Pasti tidak ada salahnya. Karena kenapa? Inilah yang harus kita cerna ya. Sehingga kita tidak mudah digoyahkan oleh sesuatu. Kadang-kadang bilang, itu jen ya kan putu itu jen sok senkan. Waduh,
apa begitu mudah? Saya rasa tidak demikian ya. Tapi hal ini justru itulah kuncinya Sesung Seci. Tapi bisa bersabar ya. 6 paramita telah mengajarkan kita. Sesung Seci boleh pelan-pelan memahami itu. Pasti Sesung Seci berada dimanapun Sesung Seci bisa lebih apa ya, lebih leluasa untuk menyatukan semua itu ya. Dan ya Sesung Seci ya. Baik, masih ada lagi? Silakan. Ya, betul. Jadi semua adalah guru kita. Sanjen Tongsing Pi Wo Yen. Ya, betul ya. 3 orang yang berjalan tentu ada yang menjadi guru kita. Tapi saya rasa 3-3-nya kita sama-sama menjadi guru setiap orang juga ya. Baik, Kang En. Tadi Happy Sidik Sesiong ya. Masih ada lagi? Ada yang mau sharing lagi? Ya, Siong. Ya, Siong sudah tuh. Silakan. Ya, Siong. Jadi saya teringat juga ya, ada seorang biku juga. Jadi dia selalu memesankan bahwa ya belum tentu apa yang di dalam benak pikiran kita itu benar ya. Jadi ketika kita mau judge orang ataupun mau maki-maki orang, ya selalu ingat aja bahwa apa yang kita pikirkan, apa yang kita sampaikan belum tentu benar. Jadi di situ pula kita belajar untuk menurunkan ego kita ya, selalu untuk hati-hati gitu setiap ucapan. Saya rasa itu penting sekali ya. Jadi ya dengan begitu kita bisa melatih. Karena Sesiong. Baik. Sesiong Seci. Ini cerita hari ini mengingatkan saya juga. Kalau belum ada yang sharing, mungkin saya akan tampilkan beberapa foto ya yang saya dapat pada saat penggalangan dana pada saat gempa bumi, tsunami, dan likuifaksi di Palu ya. Itu memang apa yang kita lakukan di Indonesia. Tentu kita bisa host tampilkan ya foto-foto yang kemarin saya pernah kirim ya. Kita kasih lihat host ya. Nah, ini selain gempa tsunami di Aceh, tentu Palu juga adalah salah satunya yang sangat tragis ya Sesung Seci ya, banyak makan korban ya, baik korban yang kena likuifaksi yang seluruh badannya terbakar ya, atau korban tsunami yang perutnya pada karena air ya, makanya perutnya pada membengkak gitu. Host bisa tampilkan mungkin foto yang pernah saya kirim. Nah, ini ya Sesung Seci. Jadi waktu kejadian Palu ya di Jakarta ya, ini di Jakarta ya, itu bukan hanya relawan yang turun ke lapangan Sesung Seci. Yang saya tampilkan 3 foto ini adalah pengusaha Sesung Seci. Pengusaha yang mereka meninggalkan status dirinya untuk turun ke lapangan untuk menggalang dana untuk Palu ya. Ya di sini mereka pengusaha juga, mereka juga sebagai relawan ya Sesung Seci ya. Pakaiannya kita bisa lihat ya. Tentu pengusaha-pengusaha ini sangat luar biasa ya. Saya rasa ini mereka mau turun ke lapangan ya untuk menggalang hati, menggalang dana. Ya. Tapi Sesung Seci bisa lihat ya, yang menggalang juga ada Syaukusa ya yang ikut di dalam. Ini adalah anaknya Minarni Seci. Dia juga sekarang udah tumbuh besar ya, itu Jane ya namanya. Nah dia juga ikut menggalang dana di sana ya. Nah Sesung Seci, jadi selain relawan, pengusaha juga tidak tinggal diam ya. Walaupun pengusaha mereka juga telah berdana ya, bersumbangsi ya, tapi mereka juga tidak hanya sendiri saja, tapi mereka turun lapangan untuk menggalang kepada orang lainnya.
Ya, tentu ini adalah salah satu contoh teladan buat kita ya. Mari kita lihat foto berikutnya. Mungkin yang satu lagi, Bawas. Nah, Susun Sece. Kita juga turun ke lapangan, ya, Susun Sece bisa lihat ini ada di Pasar Muara Karang ya. Nah, ini juga pada ketua HC-nya juga turun, wakil HC-nya turun. Di sini juga ada Alex Sesyong, Sucu Sece ya. Ini juga ada Lulu Sece juga ya. Dan ada Cecing juga yang turun ke lapangan ya. Dan tentu ada Susun Sece yang lain. Nah, kita bersama-sama turun ke lapangan untuk menggalang dana ya. Tapi tidak hanya yang terkesan di sini adalah Susun Sece, bisa lihat foto di sebelah kanannya ya. Ada seorang ibu pemulung ya. Ya, ini kebetulan foto ini adalah si Ucu Sece bersama seorang relawan kembang ya pada saat posisi itu terjadi. Nah, Susun Sece bisa lihat ya. Bukan makanya kita sering Master bilang bersumbangsi bukan monopoli orang kaya saja ya. Kita lihat seorang ibu pemulung ya dengan masih menenteng sebuah kantong ya, kantong untuk mengambil barang daur ulang. Tapi saya sangat salut sekali beliau berjalan mendekati kotak dana itu dan memasukin uangnya. Ya, kata Master, bukan uangnya berapa yang kita lihat berapa banyak, tapi hatinya Susun Sece. Hatinya terpanggil untuk melakukan hal yang memberi manfaat untuk orang lain sebisa mungkin dia. Mungkin dalam pikiran saya dia satu hari dapat berapa, mungkin ini adalah berapa persen dari penghasilan dia masukin ke dalam. Itu luar biasa ya Susun Sece. Kenapa hal ini bisa terjadi? Makanya kita percaya ya, Zhencecu Sing Pensan ya, pada hakikatnya manusia itu adalah bersifat baik ya. Nah, kita bisa lihat hal ini. Dan kemudian kita lihat lagi ya, yang ketiga ya. Silakan co-host, mungkin foto yang ketiga. Nah, Susun Sece. Ini foto ketiga, ini adalah pada saat kita di camp TTD kemarin ini ya, baru-baru ini selesai. Susun Sece bisa lihat kedua yang pakai kerudung ya, abu putih yang di tengah ini adalah relawan dari Palu. Jadi pada saat camp TTD mereka juga diundang ke Jakarta ya, diajak ke Jakarta untuk mengikuti camp. Nah, di sini kita bisa lihat ada senior-senior TTD kita ya, Ayam Sesyong ya, Pauline Sesyong, dan tentu generasi baru ini muncul nih banyak nih. Ada Texan Sesyong ya, ada Fuji Sesyong, ada Johnny Sesyong ya. Dan tentu ini di sebelah paling kanan ya. Ini juga ada Mulyadi Sesyong pada waktu itu, Sesyong Sece. Kita berada pada saat itu. Yang saya mau ceritakan apa Susun Sece? Nah, mungkin kita akan lihat video pada saat kejadian sebagai saksi ya, saksi kejadian likuifaksi atau tsunami di Aceh. Mungkin co-host bisa bantu videonya, silakan. Itu saya lihat itu hitam betul. Jadi saya lihat pokoknya sekitar saya berdiri sini lumpur itu begitu. Saya begini, apa itu? Saya lihat itu pohon kelapa sudah kayak digulung. Saya bilang, kenapa air ini kayak air terjun? Ini kayak ombak begitu. Kayak di blender gitu iya, ya. Sementara kita kan mau lari juga tidak bisa kan bergerak terus. Iya, tanahnya bukan gempa bergerak ke samping, tapi ke bawah, bikin kayak seakan-akan kita mau jalan ke bawah. Itulah yang kepada mereka tidak terselamatkan. Iya langsung, kan berbelah terus masuk ke dalam, terus jadi pada saat itu anakku yang cewek tua itu dia mau pergi belanja itu saya bilang jangan sholat maghrib. Jadi pas saya suruh masuk ke rumah langsung bergoyang itu dia tidak lari ke depan. Kalau dia lari belanja ke depan tidak ada sudah saya punya anak karena lumpurnya dari agak depan kan saya itu melarikan dia masuk ke rumah-rumahnya orang. Oh sampai lari gitu ya? Iya lari dengan pecahan dinding lari saya. Jadi kan kaki begini langsung sakit begini
begini saya. Begini. Saya kasih begini sudah saya pecat. Jadi selama begini, kalau capek begini lagi saya begini. Selama sampai besoknya jam 11 diambil. Dari mulai jam berapa, Bu? Mulai jam 6 itu. Jam maghrib dan sampai jam 11 pagi. Sudah siang, sudah keempat, bisa lagi jam 11. Diketemukan siapa, Bu? Ya, Diketemukan Keluarganya siapa? anaknya. saya, anakku yang tua. Yang tua. Dengan beberapa jam kemudian datang lagi anakku yang nomor 3. Jadi waktu ketemu ibu itu anaknya bagaimana cara tahu ibu di dalam? Ada orang, anakku ini mulai malam cari keliling-keliling sudah malam sembilan karena berapa tetangga saya dia dapat, ada yang hidup tetangga saya, cuma saya yang tidak ada. Jadi dia bilang ada yang satu sebelah sini, mamamu sudah mati, tidak ada suaranya saya dengar. Padahal saya dengar dengan anaknya keluar, tapi saya tidak berteriak. Tapi berteriak ya sudah tunggu anakku saja. Nah, jadi dia kasih anakku bahwa meninggal mamamu, bisa berteriak anakku mulai balik. Karena rumah tidak tahu, rumah larinya 160 meter larinya. Lari serong ke kiri, ke TK. Jadi tahu. Gitu, jadi akhirnya anak saya itu ketemu yang neneknya nih situ orang boleh itu, ketemu anaknya, dia bilang, nenek Nisa mana mama aku ke Suntuti, ada mama aku. Dia bilang, jangan ke mana, ada mama masih hidup. Dia dengar tadi anak, tunggu Udin. Ada datang itu Udin, kan temani dulu. Oh bangun. Oh datang dia langsung batu-batu. Astaga, sudah tenggelam semua ini. Waktu gempa 2 minggu, ini dia sudah 1 tahun pas gempa nanti. Oh baru 2 minggu. Saya untung lahiran normal toh, hanya saya banyak luka-luka, garis-garis semuanya biru-biru. Hanya dia tidak, pas dilihat sama tim medis tidak ada satu cuma sudah kering ini sama ini, lumpur saja kering di hidungnya, sisa dia dan ke tempat itu. Dia kemarin itu sambil digendong begini sempat dia ke atas begini ditarik sama lumpur itu, saya tarik ulang kakinya baru saya rangkul gini. Sudah kita. Suaminya kemana waktu itu? Tapi saya juga sama bapaknya ini. Bapaknya tertindis pagarnya tetangga. Di dalam lumpur. Iya selamat semua kita. Insya Allah. Ini waktu kita kunjungan ke Huntara maksudnya hunian sementara ya, yang kebetulan kita ketemu ibu pada saat itu ada di sana ya, jadi kita coba meminta keterangan dari mereka. Jadi hal ini juga inilah survivornya ya, jadi mereka korban yang masih hidup ya. Tadi di video kedua ya, Season Sece ya, ini tadi adalah Sece Mazda ya, yang pernah diwawancara di Dai TV juga dan pernah ditayangkan. Nah, ibu itu yang mungkin kalau bisa tampilkan yang foto apa? Yang foto tadi yang TTD itu ya. Nah, Ibu Mazda ini sekarang menjadi relawan ya. Yang foto itu Sesyong yang foto pertama. Nah, Ibu Mazda ini yang berdiri di tengah ini ya. Ini juga memang waktu itu luar biasa ya. Dia bisa bertahan di dalam kondisi apa ya? Sudah terkubur ya. Itu berapa jam ya, dari malam sampai pagi baru diketemukan anaknya. Jadi pada saat kita kemudian diverifikasi, dia dapat rumah di Puntap, hunian tetap di Tadulako ini ya, tempat rumah cinta kasih. Dan waktu ada kegiatan kan kita berapa kali ke sana, kita di rumah beliau lah, kita aktivitasnya, ada yang apa berkumpul, kita bisa meeting di sana gitu. Nah ini luar biasa ya Season Suci. Jadi Ibu Masdani, Suci Masdani kemarin juga diajak ke Jakarta ya, dan juga mereka di Palu masih berkegiatan ya, seperti apa celengan bambu, donor darah ya. Nah ini masih berjalan ya, dan pelestarian lingkungan ya. Tapi perkembangannya itu kita masih inilah ya, masih lihat ke depannya mereka bisa lakukan apa gitu. Jadi memang jalinan jodoh ini bisa sampai Ibu Mazda ini
juga ingin ikut membantu. Ya, jadi selain dia dibantu, dia pun bersedia untuk membantu orang lain. Di luar biasa ya Susun-Suci ya. Tapi suaminya juga sudah meninggal sih. Dia tinggal bersama anaknya sekarang. Ya inilah Susun-Suci. Jalinan jodoh tidak di mana-mana. Tapi yang kesan yang paling ini adalah pada saat dia ada di rumah sakit, kan diperiksa nih, karena dia kan tertolong di dalam dalam tanah, tertolong kemudian dibawa ke rumah sakit. Tapi pada saat setelah dia lagi lagi duduk termenung, kemudian dia mendapat dana bantuan amplop ya kalau nggak salah, 1 jutaan atau berapa deh. Pada saat waktu itu, dan juga dia merasa aus, ada yang antar minuman ke dia. Ini masih ada video yang pada saat dia mengatakan bahwa dia di dalam dalam tanah itu dia berdoa, itu masih ada ya, tapi ini terpanjang. Itu juga luar biasa ya, dia begitu yakin kepada ajarannya ya. Padahal dia seorang muslim ya, Suci ya. Tapi dia begitu yakin apa yang dia lakukan itu, dia minta pengampunan sama Allah, kemudian dia mendapat suatu mujizat ya. Ya, ini saya ceritakan, tapi ini tentu adalah keyakinan ya Suci ya. Pada saat dia merasa dia aus, dia lapar, di dalam mulutnya dia terasa ada air yang mengalir ke dalam tubuhnya. Sehingga dia merasa dahaga, kemudian dia merasa lapar, dia seperti mendapat makanan melalui mulutnya juga. Ini kita tidak bisa mencerna dengan akal logika. Tapi tentu apa yang dihadapin itu, inilah saksi hidup yang kita bisa lihat. Dia begitu yakin kepada apa yang dia pegang, sehingga dia sampai hari ini masih bisa berdiri bersama kita, masih bisa bercerita bersama kita. Ini luar biasa ya Suci ya. Dan memang kalau lihat dari sifat Ibu Masda ini, orangnya cukup welas asih ya. Jadi tidak betul kemungkinan, kalau melihat dari cerita dia pada saat dia sebelum kejadian, dia juga banyak membantu orang Suci. Ya, maksudnya sedikit banyak dia tidak pernah menolak untuk membantu. Nah, hasilnya yang kita bisa lihat pada hari ini, dia bisa bercerita bersama kita. Gitu. Ya. Nah, begitulah Suci. Ini yang bisa saya munculkan di sini karena waktu juga ya Suci ya. Tapi ya tentu harapannya kita bisa ambil hikmah dari semua pelajaran yang kita lihat dan kita rasakan pada hari ini. Itu apa yang kita lakukan, kalau hal itu adalah benar, jangan menunda lagi Suci. Lakukan saja. Semua pasti ada hal baik yang kembali ke kita. Karena apa yang kita tanam tidak nyasar ke tetangga Suci. Semua yang kita tanam akan berbalik ke kita pada saat waktunya sudah tiba ya. Ya, gimana Cendana Susyong? Iya, Suryanto Susyong ya. Kan Ya. Baik, apa udah jam 9 ya. Mungkin ada Susyong mau tambahkan lagi, ada yang mau ini kan? Atau mau respon silakan. Mungkin kita pinjam waktu sebentar lagi. Nah. Baik, Cendana Susyong, kita masih ada kuis ya? iya, Syong. Oh ya. Baik. Kita habis kuis saja ya. Kita akan tutup. Ya, silakan. Susyong Cendana. Ya kan, Susyong. Cara menjawab kuis. Jawaban diketik chat room everyone. Format jawaban, nomor soal jawaban. Contoh jawaban 1D, 2A. Kan menurut Master,
Apa pelajaran moral yang dapat kita ambil dalam menghadapi penderitaan di dunia? A. Mensucikan hati agar dapat hidup lebih baik. B. Membimbing sesama dengan penuh cinta kasih. C. Menghadapi bencana dengan menumbuhkan keharmonisan. D. Menciptakan suasana damai di tengah penderitaan. E. Semua jawaban di atas benar. Kita hitung mundur ya. Sesiung Sece. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah E. Semua jawaban di atas benar ya. Mohon next ya, host. Apa makna moral dari penjual sayur yang menghadiahkan seikat sayuran kepada penyumbang? A. Menunjukkan bahwa kebaikan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. B. Menunjukkan bahwa sayuran lebih berharga daripada semangka. C. Memberi hanya untuk mendapatkan imbalan. D. Membuat orang lain merasa berhutang budi. E. Mengutamakan keuntungan dagang. Ya, kita hitung mundur ya, Sesiung Suci. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Menunjukkan bahwa kebaikan bisa diwujudkan dalam berbagai bentuk. Mohon next ya, host. Mengapa relawan komite yang tetap membungkuk dan berterima kasih walaupun diperlakukan kasar? A. Menghormati orang lain dengan hati yang sabar. B. Membalas kebencian dengan cinta kasih. C. Menunjukkan ketulusan meskipun mendapat hinaan. D. Menjaga pembinaan diri dalam menghadapi cobaan. E. Semua jawaban di atas benar. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah E. Semua jawaban di atas benar. Wah, banyak benar nih. Mohon next ya, host. Apa yang dimaksud dengan beginilah bodhisattva menyayangi dan menghargai umat manusia? A. Menghargai sesama manusia tanpa membeda-bedakan. B. Menyayangi, menjaga kelestarian bumi. C. Hidup sederhana dan tidak boros. D. Menolong orang lain dengan tulus hati. E. Selalu bersyukur atas berkah yang dimiliki. 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah A. Menghargai sesama manusia tanpa membeda-bedakan. Mohon next ya, host. Menurut Master, bagaimana makna sejati dari sebuah pendidikan? A. Membangun sekolah dengan gedung yang megah. B. Memberikan anak-anak fasilitas belajar yang lengkap. C. Menekankan pembentukan karakter, sikap, dan pemahaman yang benar. D. Menyediakan ruang kelas sementara saat bencana. E. Menuliskan sejarah sekolah agar tidak dilupakan. 5, 4, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah C. Menekankan pembentukan karakter, sikap, dan pemahaman yang benar. Ya, mohon next ya, host. Menurut Master, kehidupan manusia begitu singkat. Apa yang seharusnya kita lakukan dalam hidup ini? A. Menikmati hidup sepuasnya, karena suatu hari akan berakhir. B. Menyimpan semua harta agar tidak kekurangan. C. Menanam benih kebaikan dari dalam hati dan menyebarkannya. D. Menghindari penderitaan dengan melupakan hukum alam. E. Menunda perbuatan baik sampai ada kesempatan. Jadi jawabannya ya sesungguhnya sudah pada tahu semua ya. 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah C. Menanam benih kebaikan dari dalam hati dan menyebarkannya. Ya mohon next ya, host. Oh, sudah selesai. Kan Sesiung Sejie semuanya.
Kita kembali ke Sesiong Suryanto. Ya, kan ini ya, Cendana Sesiong ya. Ya, Sesiong Suci 6 pertanyaan udah telah kita lalui ya. Tapi kita sambil menunggu ya ini menangnya siapa dulu. Ya, Sesiong Suci ini tentu apa yang kita dengar hari ini, apa yang kita rasakan mungkin di masing-masing negara, masing-masing tempat berbeda ya. Tapi cinta kasihnya tidak akan berbeda ya. Kata Master, kita semua berada di bawah langit, di atas bumi yang sama ya. Di mana ada penderitaan, di sana ada bodhisattva yang muncul ya. Ya, begitu juga ya seperti di Palu ya, di mana ada penderitaan di sana, bodhisattva bisa muncul pada saat kondisi membutuhkan bantuan. Nah, boleh Cendana Sesiong bisa dibacakan lagi? Ya kan, Sesiong Suryanto. Ya, selamat ya kepada Stella Secie dari Angke, Milian Secie dari Tebing Tinggi, Yanti Chen Secie dari Medan, Michael Wijaya Sesiong dari Barat 2, Shani Wijaya Secie dari Makassar, dan Ling Tekong Sesiong dari Pusat. Ya, selamat ya kepada Sesiong Secie semuanya. Ya, Sesiong Secie selamat ya. Hari ini telah menjawabnya dengan sangat teliti ya, Sesiong Cendana ya mereka. Ini pemenangnya luar biasa ya malam ini ya. Kadang-kadang tidak mudah untuk menjawabnya sih. Kadang-kadang ada yang hampir mirip-mirip gitu. Baik, Sesiong Secie, apakah ada yang mau sharing di sini? Ada yang mau sharing? Ya, Cendana Sesiong mungkin karena waktu juga ya. Ini sudah jam 9 lewat 10 menit ya. Ya, mungkin kalau tidak ada, mungkin kita sudahin sampai sekarang saja ya. Karena mungkin kalau mau diteruskan, kita masih besok pagi bisa lanjut ya. Tentu sebelumnya kangen ya kepada Sesiong Suci semua yang hadir di malam hari ini. Ya, masih ada kosakata ini. Silakan. 感恩师公上人开示，感恩师公师伯，金石苗莲花熏法上一会，kosakata 熏法上。欧盟 Uni Eropa, Lanya, Bluetooth, 货币政策 kebijakan moneter, 技术 teknologi, 政权 kedaulatan kekuasaan, 万事 diluncurkan dipublikasikan, Tauta roboh, Wei Cui berbahaya dan rapuh, Yijao menyerahkan peralihan, Kesuowo Kosovo, Chanzong bencana dahsyat, Zhongjiaochu divisi kerohanian, Pinggui freezer, Shidai kantong mayat, mikrofon koinci mikrofon speaker, Jianyiwu rumah rakitan rumah sederhana, Beiji Wuyan kesihan luar biasa tanpa bisa berkata-kata, Shiban paving block, Jianquan aman dan kokoh, Zhangluo mengatur mengurus, Hulian Suochuan memasang paving block. 感恩师公师伯，早上好。 Baik, kangen Syafusa ya. Baik, Sesiong Secie, tentu kangen ya kepada Heti Secie dari Cikarang ya, kepada Sidik Sesiong, ya kemudian tentu kangen kepada Sesiong Secie yang hadir di malam hari ini, ya bersama Cendana Sesiong, kangen semua Sesiong Secie. Sebelum kita akhiri, mari kita memberi hormat kepada para Buddha, para Bodhisattva dan Master. Saja ciri-ciri. 合掌，向佛菩萨举善人行三问事体，不提。再问事，三问事。Amitabha. Ya, silakan duduk Sesiong Secie. Kangen ya pada Sesiong Secie semua yang belum absen silakan Mingtian. 阿弥陀佛，感恩师父，要真实修。Hai, Sesiong Ling Tekong. 阿弥陀 Dari 佛。 Om. Amitabha. Kangen Sidik Sesiong. Amitabha, Suryanto Sesiong. Oh, kangen Asung Sesiong, Chongchen Secie. Ayo sharing dong. Mintian. Mintian ya.